Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Kami akan mempresentasikan UAS Literasi Manusia dengan judul COVID-19. Di sini kami terdiri dari 4 orang anggota. Yang pertama, saya sebagai Cikarestu Aldita dan rekan saya. Saya Rizka Eka Fadila. Dan saya Desi Fitri Firdayanti. Saya Rizky Febrialdi Dahlan. Presentasinya akan dijelaskan oleh Rizka Eka Fadila. Ya, di sini kami akan membahas yang pertama tentang penyebab COVID-19, yang kedua ada dampak COVID-19 pada seluruh sektor, yang ketiga ada ide atau gagasan penanganan COVID-19 di seluruh sektor. Yang pertama, di sini ada penjelasan COVID-19. COVID-19 merupakan sebuah virus yang ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Diduga virus ini muncul pada salah satu pasar hewan di kota Wuhan. Awal penyakit ini menular bersebab karena adanya manusia yang melakukan kontak fisik secara langsung, secara dekat dengan hewan yang telah terinfeksi virus corona. Lalu di sini ada infografik rantai penyebaran COVID-19. COVID-19 berasal dari kota Wuhan, Cina. Lalu virus ini berasal dari hewan yang timbul dari pasar hewan. Lalu menular kepada manusia yang berkontak langsung dengan hewan tersebut. Virus ini menyerang saluran pernafasan. Lalu virus ini menyebar lewat udara atau droplet. Gejala umumnya bila terjangkit virus COVID-19 ini adalah demam dan gangguan saluran pernafasan. Lalu akan dijelaskan oleh Cika. Selanjutnya ada gejala umum COVID-19. Yang pertama, penderita akan merasakan demam. Yang kedua, akan merasakan batuk kering. Yang ketiga, kelelahan. Yang keempat, indera penciuman dan perasaan hilang. Yang kelima, nyeri tenggorokan. Dan yang terakhir, mata merah. Selanjutnya, gejala paling serius oleh penderita COVID-19, yang pertama kesulitan bernafas atau sesak nafas, yang kedua nyeri dada atau dada tertekan, dan yang terakhir hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Desi. COVID-19 di Indonesia kasus positif masih terus meningkat hingga sekarang karena masyarakat masih banyak yang belum menaati protokol kesehatan seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga masih banyak kasus positif yang dihasilkan. Akibat dari COVID-19 ini, banyak sektor yang terkena dampak. Dampaknya ada di sektor kesehatan menjadi faktor yang paling terdampak dari pandemi ini. Bukan hanya kesehatan fisik, kesehatan mental, masyarakat juga terganggu karena rasa stres, kecemasan, dan ketakutan terhadap virus ini. Lalu ada di sektor ekonomi. Sektor ekonomi Indonesia menurun khususnya UMKM. Masyarakat takut untuk keluar rumah dan lebih memilih untuk membeli keperluan rumah tangga dan keperluan lainnya di swalayan dalam jumlah banyak. Pasar tradisional menjadi sepi, pembeli dan pedagang merugi. Lalu ada di sektor sosial. Dampak dari pandemi ini saat ini adalah munculnya rasa ketidakpercayaan dan curiga terhadap orang lain, bahwa orang lain bisa saja terkena virus ini dan dapat menularkannya. Pandemi ini merubah kebiasaan orang Indonesia yang selalu bersosialisasi menjadi ansos atau tidak bersosialisasi. Lalu ada di sektor pariwisata. Di pandemi ini menyebabkan beberapa tempat wisata tutup dan mengalami kerugian yang cukup besar. Tutupnya tempat wisata untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 menyebabkan penduduk di sekitar tempat wisata yang mata pencahariannya seperti menjual makanan, souvenir, dan lainnya merugi. Selanjutnya itu gagasan penanganan COVID. Dalam sektor kesehatan, terutama di sektor kesehatan ini kita harus menjaga protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak 1,5 meter, memakai hand sanitizer, mencuci tangan, dan tidak berkerumun. Apabila kita telah menerapkan protokol kesehatan tersebut, otomatis kita akan meminimalisir penyebaran COVID terjadi di Indonesia. Selanjutnya itu sektor ekonomi. Di ekonomi, alangkah baiknya pemerintah memberikan bantuan dana terhadap kalangan masyarakat bawah atau ekonomi menengah ke bawah, agar tidak terjadinya penyebar luasan yang disebabkan oleh penyebaran
terjadinya kelaparan sehingga meningkatkan rasa kriminalitas untuk mencuri makanan pada sektor ekonomi. Selanjutnya itu sektor sosial. Kita harus lebih tegas melakukan penghimbauan kepada masyarakat agar di mana masa pandemi ini masyarakat harus beradaptasi dengan new normal, yaitu serba belajar online, belanja online, dan masuk ke kawasan umum harus mematuhi protokol untuk sosial. Yang terakhir adalah penanganan melalui sektor pariwisata. Pemerintah harusnya menerapkan lockdown atau PSBB agar masyarakat tidak keluar daerah guna meminimalisir penyebaran antar kota ke kota, dan diusahakan masyarakat berwisata di dalam kota masing-masing tanpa keluar wilayah sampai pandemi ini selesai. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebih, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.